Baik, selamat pagi. Kami dari SKD B7 akan mempresentasikan sebuah review yang berjudul Varicose Veins. Next. Di sini ada nama kelompok kami. Bisa lanjut. Baik, yang pertama dari background-nya sendiri, varicose vein itu yang biasa dikenal dengan varises merupakan suatu penyakit vena kronik yang umum dijumpai di kalangan masyarakat, khususnya pada orang dewasa yang memiliki gaya hidup yang kurang sehat. Nah, sebagian besar orang yang mengidap penyakit ini menyepelekan kondisinya karena dianggap tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal jika tidak ditangani, kondisi ini memiliki prognosis yang kurang baik hingga dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, SGD kami akan mempresentasikan sebuah review mengenai varicose vein yang dimana kami harap nantinya dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan kondisi penyakit ini. Next. Selanjutnya adalah gambaran umum. Jadi varicose veins ini sendiri itu didefinisikan sebagai suatu pelebaran dari pembuluh darah vena. Itu bisa terjadi pada vena bagian mana saja dan umumnya terjadi pada bagian ekstremitas bawah. Ini seperti sudah dikasih tahu sebelumnya bisa mengganggu kualitas hidup dan bahkan bisa berakibat fatal apabila menimbulkan pendarahan. Bisa di next. Varises pada ekstremitas bawah sendiri paling sering ditemukan pada dewasa dibandingkan anak-anak atau remaja. Walaupun hingga saat ini jumlah dan distribusi dari varises di dunia belum pernah diteliti dan juga ditemukan, tapi ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa kira-kira saat ini 25% perempuan dan juga 15% laki-laki di atas umur 15 tahun mengalami varises ini. Untuk prevalensi di Eropa sendiri diperkirakan 25% dan di Amerika 23%. Ada juga penelitian lain yang menyatakan bahwa prevalensi varises itu sekitar 1-40% untuk pria dan 1-73% untuk wanita yang bergantung pada beberapa faktor resiko, seperti misalnya jenis kelamin, keturunan, gaya hidup, pekerjaan, atau lain sebagainya yang akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, selanjutnya untuk patogenesisnya, pemahaman mengenai patogenesis dari varises itu sendiri masih bisa dibilang kurang ya. Ada perubahan dari yang awalnya berdasarkan faktor mekanik yang berfokus pada perubahan molekuler dan patogenesis pada dinding vena dan matriks ekstraseluler. Namun patogenesis mekanik seperti hipertensi vena dan kelemahan di katovena tidak ditemukan di setiap kasus varises. Perubahan histopatologi juga terlihat seragam, tapi kedua faktor mekanis ini ada di dalam banyak kasus sehingga faktor ini cenderung mempengaruhi tingkat keparahan dari varises itu sendiri. Peningkatan tekanan vena menyebabkan peregangan pada endotel vena yang kemudian dapat menyebabkan peningkatan ekspresi sitokin dan molekuladesi, peningkatan aktivitas ekstraseluler signal related kinase, dan juga peningkatan produksi dari radikal bebas. Perubahan molekuler ini juga sekarang dianggap sebagai pusat dari perkembangan varises itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko daripada varicose vein ini. Ada 4. Yang pertama adalah lifestyle, yakni duduk maupun berdiri dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian juga ada merokok, di mana merokok ini merupakan menjadi modifiable risk factor yang paling penting untuk dikontrol. Kemudian yang didapat bisa karena ada obesitas, kehamilan, dan juga DVT. Kemudian juga ada karena hormonal, terutama pada female yang berkaitan dengan tingginya prevalensi wanita karena adanya peningkatan atau state daripada estrogen yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ialah inherited, yaitu ada usia tua, kemudian juga ada family history, lalu juga tinggi badan, dan juga yang terakhir adalah congenital syndrome. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Sebagian pasien yang mengalami varises hanya mengalami pembesaran vena saja tanpa disertai gejala lainnya. Lalu ada tanda dan gejala awal yang terlokalisasi, itu diantaranya ada nyeri, rasa terbakar, gatal, kesemutan, kulit yang kering pada area yang mengalami varises. Lalu ada gejala general meliputi nyeri, rasa berat, berdenyut, kram, restlessness, dan bengkak. Next. Selanjutnya adalah tanda dan gejala pada kasus yang parah, yaitu ada perubahan kulit seperti ruam gatal, penggelapan dan penipisan kulit, eksim, infeksi, tromboflebitis superficial, ulcerasi vena, hilangnya jaringan subkutan, lipodermatosklerosis. Lalu pada beberapa kasus, varises dapat pecah dan menyebabkan perdarahan. Next. Baik, dalam mendiagnosis pasien yang mengalami varises atau varicose vein, klinisi dapat memeriksa beberapa aspek seperti gejala klinis, medical history, kemudian juga melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan pemeriksaan khusus lainnya.
Seperti sudah rekan saya jelaskan sebelumnya, jadi pasien yang mengalami varicose vein ini sendiri dapat menunjukkan kondisi asimptomatik hingga menunjukkan gejala yang berupa sensasi tidak nyaman pada tubuh. Kemudian selain memperhatikan gejala klinis pasien, riwayat medis pasien juga dapat ditanyakan kepada pasien tersebut, seperti riwayat mengalami DVT atau tromboflebitis, riwayat mengkonsumsi obat seperti itu kontrasepsi, riwayat kehamilan baik sebelum dan juga saat ini, serta riwayat keluarga yang memiliki penyakit trombotik ataupun varicose vein itu sendiri. Kemudian pemeriksaan fisik juga dapat dilakukan di mana kita bisa mengerjakan inspeksi dan juga palpasi, di mana jika kita mencurigai pasien tersebut mengalami varises pada bagian ekstremitas bawah. Diperhatikan apakah terdapat spider vein, dilated vein, leg edema, maupun juga adanya hiperpigmentasi atau lipodermatosklerosis pada kulit pasien. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan palpasi untuk mengetahui pulsatilitas, kemudian tenderness, atau jika terdapat peningkatan suhu dan cord-like pain. Selain itu, kita juga dapat melakukan pemeriksaan khusus lainnya seperti Doppler scanning, kemudian Trendelenburg test, plethysmography, dan imaging examination. Next. Jadi Doppler scanning merupakan suatu tes non-invasif yang menggunakan ultrasound dan merupakan gold standar untuk pemeriksaan varises pada lower limb atau ekstremitas bawah. Jadi tes ini digunakan untuk menilai adanya obstruksi vena, turbulen, dan juga aliran darah dari vena. Kemudian ada Trendelenburg test yang digunakan untuk menilai keparahan penyakit dan keterlibatan dari superficial venous system. Selanjutnya ada plethysmography yang merupakan suatu tes non-invasif yang dapat merecord variasi aliran darah dalam jaringan dan digunakan untuk mengevaluasi venous reflux dan obstruksi yang terkait aliran vena. Dan jika pasien memiliki indikasi untuk melakukan tindakan operasi, maka pasien bisa dilakukan pemeriksaan imaging seperti kontras venografi, kemudian CT scan, dan juga MRI. Di mana untuk kontras venografi digunakan untuk pasien yang memiliki obstruksi pada deep vein atau memerlukan open surgery ataupun prosedur endovenous. Sedangkan CT scan dan juga MRI digunakan untuk identifikasi pelvic venous system obstruction pada pasien tersebut. Next. Untuk diagnosis turunan dari varises sendiri beragam, antara lain yang pertama ada hernia, termasuk hernia femoralis dan hernia inguinalis, yaitu dengan gambaran klinis berupa tonjolan pada ekstremitas bawah. Lalu yang kedua ada aneurisma arteri femoralis, yaitu munculnya benjolan di tungkai bawah dengan kram. Lalu ada limfadenopati, yaitu pembengkakan kelenjar getah bening, dan lipoma, yaitu benjolan yang terdiri dari lemak yang muncul di bawah kulit. Lalu terkadang pada varises juga muncul ekimosis atau memar akibat bocornya pembuluh darah. Selain itu, varises harus dibedakan dari penyakit kulit lainnya seperti selulitis, yaitu infeksi bakteri pada kulit yang tampak bengkak, dan ada dermatitis statis, yaitu penumpukan cairan dalam pembuluh darah karena sirkulasi atau masalah di jantung. Untuk manajemen atau penanganan dari varicose vein atau varises sendiri cenderung dilakukan apabila menimbulkan rasa tidak nyaman atau rasa sakit dan juga untuk mengatasi komplikasi seperti leg ulcer. Beberapa penanganan juga dilakukan untuk tujuan kosmetik walaupun jarang. Jika membutuhkan penanganan, dokter biasanya menyarankan self-care di rumah seperti menggunakan compression stocking, namun sebelum itu diperlukan pemeriksaan sirkulasi darah terlebih dahulu untuk melihat apakah treatment ini dapat dilakukan pada pasien atau tidak. Penanganan ini umumnya merupakan langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan tindakan lain. Selain itu dapat pula dilakukan olahraga secara teratur, menghindari berdiri dalam jangka waktu yang lama, mengangkat area tubuh yang terkena pada saat istirahat, menurunkan berat badan, serta tidak menggunakan pakaian yang ketat. Next. Jika pasien tidak merespon terhadap self-care atau jika kondisinya lebih parah, dokter umumnya menyarankan salah satu dari perawatan varises berikut, seperti skleroterapi, foam skleroterapi pada vena ukuran besar, lalu laser treatment, kateter, assisted prosedur dengan menggunakan radiofrekuensi atau laser energi, eye ligation and vein stripping, ambulatory plebectomy, dan juga endoskopi vein surgery. Next. Untuk prognosis varises terbahagi menjadi dua. Pertama adalah komplikasi akut yang meliputi perdarahan varises, trombosis varises, dan juga infeksi kulit atau selulitis. Berikutnya adalah komplikasi kronis yang meliputi penggelapan kulit dan juga bisul varises. Selanjutnya untuk pencegahan dari varises sendiri bisa dilakukan dengan cara melakukan banyak olahraga seperti berjalan, lalu bisa juga dengan menjaga berat badan tubuh yang ideal, lalu tidak duduk dengan kaki bersila, dan terakhir adalah untuk bergerak setiap 30 menit.
Jadi di sini saya akan membaca kesimpulannya. Varicose veins atau varises merupakan sebuah penyakit pembuluh vena yang disebabkan oleh kerusakan dinding maupun katur vena. Faktor risiko yang dapat menyebabkan hal tersebut meliputi acquired, hormonal, inherited, dan juga lifestyle, dengan faktor utama berupa lifestyle yang kurang baik. Kemudian gejalanya dapat bersifat asimptomatik ataupun simptomatik, dan diagnosis gold standarnya menggunakan duplex scanning. Sebagian besar bersifat asimptomatik atau tidak bergejala dan hanya membutuhkan perawatan sendiri di rumah. Akan tetapi pada pasien dengan kondisi yang lebih serius, misalnya dengan adanya infeksi atau ulcerasi pada daerah lokal, maka diperlukan penanganan lebih invasif dengan surgery. Lalu untuk usaha pencegahan, disarankan untuk berolahraga rutin dan menjaga lifestyle habits yang baik. Baik, sekian presentasi dari SGDP 7.